sehingga dapat menunjang bahwa pelaksanaan tugas yang sedang dilaksanakan itu. Yang ketiga apa? Dengan adanya tata krama itu kita bisa mempunyai kerukunan hidup, entah itu antar teman, antar keluarga, antar saudara, bahkan antar masyarakat dunia. Kemudian tata kramanya, salah satu tata krama yang kita terapkan di lingkungan sekolah itu adalah satu, tata krama bergaul. Bagaimana sih tata krama yang harus kita terapkan ketika bergaul dengan guru? Dengan guru ya mesti hati-hati ya, karena itu kan guru itu apa? Bahwa guru itu adalah sebagai orang tua yang kedua ketika kamu berada di sekolah. Kalau di rumah kan orang tua kamu ya bapak ibu kamu sendiri tuh yang melahirkan kamu tuh, tapi sedangkan kalau di sekolah itu ya beberapa kalau di sekolah itu ya berarti kita punya guru itu sebagai orang tua kedua, itu ada bapak dan ibu guru. Bagaimana sih cara bergaul dengan guru, tata kramanya bergaul dengan guru? Satu, ketika kita bertemu guru dimanapun ya, entah itu di sekolah, entah itu di luar, kalau kita tahu itu guru kita ya kita sapa aja, paling tidak kita beri salam aja sudah cukup, atau paling tidak kita beri senyuman. Kenapa sih? Karena saya sering menjumpai kadang ya, misalkan sudah ada gurunya kadang pura-pura nggak lihat, itu namanya tata krama yang buruk ya, padahal itu guru. Kalau di sekolah itu padahal guru saya, kenapa ketika ketemu dia kan nggak disapa gitu loh, maksud saya. Itu tata cara pertama ya, cara bergaul dengan guru yang pertama yaitu ketika kita bertemu dimanapun kita berada, kita berikan salam. Terus kemudian yang kedua, berbicara yang ramah, yang sopan, yang baik. Karena yang kita ketahui banyak sekali, apalagi zaman sekarang tuh kadang tata krama sama guru itu kalau berbicara kadang bahasanya campur-campur ya, kadang nggak sopan, kadang kayak seperti bicara sama temen. Itu yang harus dihindari, meskipun guru itu masih muda ataupun sudah tua. Setidaknya kalau itu memang guru kita dan itu lebih tua dari kita, belajarlah berbicara dengan sopan, dengan bahasa yang benar dan baik. Jangan seperti misalkan bicara sama temennya hal-hal gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, ketika kita di dalam lingkungan sekolah mau menanyakan pembelajaran yang tidak kita ketahui, jangan misalkan sekali-kali memotong pembicaraan. Misalkan mau tanya ke guru ya, pada saat itu guru sedang berbicara dengan guru yang lainnya, kamu sih jangan sering memotong. Kita lihat sikonya dulu, kalau misalkan sikonya nggak begitu penting ya kita sapa, kita tanya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan ketika situasi sikonya itu penting, ya jangan potong pembicaraan. Terus kemudian misalkan tata cara kita mau di sekolah, ketika pembelajaran langsung kan kita minta kadang keluar ya, kadang ada yang mau ke kamar mandi itu, usahakan di situ, ketika di situ usahakan kita minta izin dulu. Kalau misalkan di situ ada gurunya lah, mau keluar kemanapun dari kelas itu ya harus izin. Kalau nggak izin kan berarti namanya nggak sopan itu, kayak seperti siswa yang tidak sekolah kan. Terus kemudian yang keempat selanjutnya, tata krama dengan guru terus bergaul dengan guru gimana aja sih? Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru ya, itu sangat amat dosa. Nanti di dalam agama aja udah dengan dosa kan. Terus kemudian tidak boleh membantah. Misalkan guru memberikan perintah, ya sudah kamu laksanakan aja, meskipun itu yang namanya itu berat ya, mau yang disuruh perintah dari guru itu memang berat, tapi beratnya pasti paling itu ada berkaitan dengan pembelajaran. Kita patuhi perintahnya, apa yang dimau gurunya kan kita harus tahu bahwa kita tujuan sekolah itu ada apa ya, mengenyam ilmu itu juga. Jadi kita turut aja perintahnya guru tersebut, karena guru itu adalah orang tua yang kedua setelah di rumah. Jadi di sekolah itu orang tua kedua itu adalah guru. Kemudian tidak boleh menjelek-jelekan guru di hadapan teman-teman yang lain ya, itu harus ingat. Biasanya siswa yang sekolahan itu mesti mempermainkan guru, atau misalnya kayak main-main guru itu di dalam kelas itu tidak boleh. Terus kemudian ada misalkan menerima keadaan guru, artinya tidak merendahkan guru, harus bersabar dengan guru meskipun itu gurunya wataknya itu seperti apapun, itu tidak boleh apa namanya semena-mena ya, aku benci guru itu karena guru ini begini-begini. Jangan, semua
bergaul dengan teman sesama siswanya itu ya. Yang satu, menghargai kakak kelasnya. Kenapa sih biasanya kan kalau apalagi pramuka gini kan yang memberikan masukan itu kan kakak pembina pramuka ya, kakak bantaranya ya. Itu wajib dihormati ya, meskipun jangan dianggap meskipun itu seumuran dengan kalian, atau misalkan kalau masih muda jangan seperti itu ya, harus kita hormati. Karena apa? Meskipun wajah rautnya masih muda, kan kakak kelas kamu itu kan di atas usianya kan di atas kamu sedikit toh. Kita harus wajib menghormati, kita harus sopan, bicara yang baik ya, meskipun itu nanti juga jadi teman ya, harus berbicara dengan sopan. Kemudian saling menjaga perasaan ya, jangan suka gibah, terutama ya apalagi yang sekarang lagi kan itu gibah ya, dosanya banyak kan kalau gibah. Nanti saya kasih doanya kalau ketika kamu habis gibah kamu harus sadar ya. Terus kemudian dalam arti menjaga perasaan itu bagaimana? Ya kita hargai perasaannya. Kalau misalkan dia punya masalah apa, kalau misalkan dia punya apa ya kita hargai aja, kita tunggu aja. Karena kan meskipun itu kan juga teman sesama teman kita juga. Terus kemudian kita tidak boleh mencuri ya barang yang dimiliki teman, itu tidak boleh ya, karena barang itu kan miliknya pribadi masing-masing, jadi tidak boleh diambil ya, kecuali kita misalkan teman kamu beli jajan pentol gitu ya, kalau kamu pengen ya minta izin dulu kalau mau minta, maksud saya begitu. Terus kemudian kalau ketemu dimanapun ya saling yang kalah yang baik ya, tapi nggak tahu jangan terlalu sekarang kalau dimana saya juga biasanya pakai kode ya, belajarlah yang sopan, kita sapa dimanapun dia berada kalau orang harus sapa. Kalau misalkan yang kamu selanjutnya jangan sampai menyakiti perasaan teman ya, kita nggak boleh menyek entah dia punya orang kaya, dia miskin atau dia sederhana, bagaimana kita menghargai dia, kita jaga perasaannya. Kalau kita nggak ingin disakiti orang lain ya kita nggak harus menjaga perasaan orang lain dulu juga ya kan. Terus kemudian tidak berburuk sangka terhadap teman, kita nggak boleh berprasangka buruk. Misalkan kita suatu ketika kesusahan ya kan, terus kemudian pas di situ kamu nggak punya teman, gara-gara nggak punya teman tadi kamu akhirnya merasa dalam akhirnya timbul berprasangka buruk. Itu tidak boleh ya, kita harus menghargai teman, tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman ya. Terus kemudian kalau teman kita salah ya kita ingatkan, kan kita jadi teman yang baik. Itu cara bergaul dengan teman yang baik itu gitu. Jadi kalau saling mengingatkan kalau dia salah ya kita ingatkan, kalau dia benar ya kita dukung gitu aja. Jangan kalau salah jangan saling berjulukan ya, itu tidak boleh gitu. Terus kemudian kalau kamu sudah punya teman dekat, terus itu kan biasanya teman-teman antar teman itu saling curhat ya, entah itu curhat apa isinya, biasanya entah itu masalah pribadi, masalah dengan pacar ya, masalah dengan guru atau masalah keluarga. Jangan sekali-kali disebarkan aibnya. Kenapa? Karena kamu sudah dianggap seseorang itu teman kamu itu bahwa kamu bisa menjaga amanah. Jadi jangan membocorkan aib atau teman ya, itu tidak boleh. Itu pun di dalam agama itu kan juga tidak boleh, kan ada hadisnya juga toh. Hadisnya apa nanti tanya Bu Devi ya, karena kan saya tidak berhak, karena kan sebenarnya saya hanya memberikan materi tata krama ya, bukan memberikan dalil-dalil, bukan. Saya hanya mengatakan kepada anak-anak bahwa supaya di dalam antar lingkungan sekolah kalian punya tata krama yang bagus. Itu kalau tata krama yang bersama teman. Kemudian tata krama cara berpakaian ketika di sekolah. Kalau tata krama berpakaian di sekolah itu bagaimana ya, kita pakai seragam yang sesuai aturan atau yang sudah ditentukan dari sekolah. Misalkan kalau hari Senin pakai putih abu-abu ya kita pakai putih abu-abu. Terus misalkan ketika upacara suruh pakai topi dasi ya wajib pakai topi dan dasi ya, jangan scarpe dulu gitu ya, nggak boleh semuanya sendiri karena kamu apa ini kan lingkungan sekolah ya kan. Terus kemudian kalau bagi yang perempuan maupun perempuan atau yang laki-laki, terutama yang perempuan ya, harus menjaga aurat ya, menjaga auratnya dirinya masing-masing. Dan arti bagaimana aurat itu ya bagaimana dia berpakaian dengan sepantasnya aja lah, jangan itu dibuat dibuat ngepres, itu nggak boleh ya. Terus baju dibuat press itu kan sangat, nanti takutnya yang jijik ya. Terus kemudian ketika berpakaian misalkan yang sering itu kan ada acara habis olahraga
olahraga kan pakai baju olahraga. Nah ketika ganti baju itu diperhatikan juga tempatnya, kira-kira saya harus ganti baju di mana. Kalau ganti baju ya di tempat ganti baju, misalkan di kamar mandi gitu, jangan di ruang kelas ya, nanti takutnya kalau dilihat teman yang lewat gimana, kalau dilihat gurunya bagaimana. Nah itu kan. Terus kemudian siswa tidak boleh memakai tato. Jika guru sudah masuk sekolah SMA 1, kamu tidak boleh yang namanya memasang tato ya, entah di badan, entah di wajah atau bagaimana. Terus kemudian tata krama belajar. Ketika di sekolah tata krama belajarnya tuh bagaimana ya, membenahi kelas dulu sebelum guru masuk itu sudah ditata, dari kursinya, dari mejanya, disiapkan spidolnya dan penghapusnya. Itu wajib ya untuk semua guru, jangan ketika guru masuk mau menjelaskan spidolnya habis. Nah itu tata krama yang jauh dan belajar tuh seperti itu ya. Kemudian hadir di kelas pada waktunya. Kalau jam 7 sudah masuk, berarti kamu wajib sudah ada di dalam kelas. Kemudian kalau ketika waktu istirahat ya istirahat, kalau sudah istirahat sudah selesai, kamu harus masuk kembali ke ruang kelas tadi. Jam sudah bel, sudah bertanda itu masuk pembelajaran berikutnya, kamu masih di luar itu tidak boleh ya. Kalau misalkan mau keluar ketika jam belajar berlangsung, mau izin keluar ya kan, ya kamu harus minta izin dulu sama gurunya, jangan nilai langsung RPDW ya. Kemudian apa tata krama belajar itu, jangan menentang pendapat guru secara emosional ya. Kalau misalkan guru itu ada salahnya ketika dalam menjelaskan, atau kakak pramuka, kakak bantara ini ada kekeliruan dalam menjelaskan, jangan sekali-kali menyampaikan kekeliruannya itu secara emosional ya. Nah kita harus menyampaikan dengan tenang, mengingatkan dengan baik lah itu. Terus kemudian memperhatikan guru ketika dia berbicara, atau artinya ketika menjelaskan gitu ya. Nah, terus kemudian apalagi tidak memilih atau membeda-bedakan guru, artinya semua guru kan sama. Meskipun di dalam SMA 1 ini setiap guru punya watak dan sifat yang berbeda-beda, punya cara menyampaikan pembelajaran yang berbeda-beda, entah itu dia enak dipahami atau tidak, entah itu dia baik atau tidak. Kita wajib menghargai ya, wajib menghormati, tidak boleh membeda-bedakan, karena tujuannya guru di dalam sekolah itu apa, sama, itu memberikan ilmu kepada kalian. Nah itu. Terus misalkan ketika lagi cara belajar juga, ketika jam sekolah tidak boleh langsung colut ya, tidak boleh meninggalkan kelas sebelum itu waktunya pulang. Jadi tetap berada di dalam lingkungan sekolah ya kan, wajib. Kalau misalkan itu jamnya istirahat, jamnya masuk pembelajaran ya pembelajaran, kalau jamnya udah pulang ya kita pulang. Nah itu jangan waktunya belum pulang kayaknya udah colut duluan, itu jangan sampai ya, karena kalau di SMA 1 ingat itu di sini ada poin ya, ada poin tata tertib. Kalau misalkan kalian melanggar aturan itu, kalau poinnya sudah menyampai banyak, kalian bisa di DO dari sekolah ini. Nah terus kemudian akibat melanggar dari tata krama yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah itu apa? Nah satu, biasanya kalau anak yang sudah saya katakan tadi, misalkan satu, kalau anak misalkan terlambat atau melanggar aturan apapun yang sudah ada tertulis di dalam tata tertib sekolah, biasanya kena poin ya kan. Kalau sudah kena poin, ada peringatan, nanti panggilan orang tua ya kan. Sebelum panggilan orang tua biasanya panggilan dulu di ruang BK dulu ya sama guru BK. Nah kan enak ya jadinya ketemu, misalkan udah salah di poin ketemu guru BK, nanti berlanjut lagi malah ada panggilan orang tua ya kan. Nanti dikasih poin akhirnya diskors ya kan. Kalau kemudian nanti takutnya kalau kalian sering membuat masalah atau sering melanggar tata krama yang ada di sekolah, takutnya nanti kalian tidak naik kelas ya. Jadi jangan dikira bahwa di sekolah itu yang dinilai hanya pembelajaran akademiknya saja, bahwa tata tertib pun sikapnya itu juga harus dinilai. Jadi misalnya pun kalian pinternya sesmart apapun, tapi kalian sering melanggar peraturan tata tertib yang ada di sekolah, ya kalian otomatis ya itu nilainya juga berkurang ya. Jadi tolong wajib dipahami tata tertibnya, jangan sampai melanggar aturan tersebut ya kan. Nanti takutnya terus di DO.
Dan ini yang terakhir, kalau kalian melanggar tata tertib di sekolah, apalagi di SMA 1, kalau sudah sering banget, nah, kalian bisa dikeluarkan dari sekolah SMA 1. Padahal yang menginginkan di sekolah SMA 1 kan banyak kok mbak, mas. Nah, jadi tolong adik-adik pramuka SMA 1, tolong dipahami betul yang namanya tata krama. Tata krama, cara bagaimana kamu bergaul di sekolah, bagaimana kamu beradaptasi dan menyesuaikan cara-cara dengan warga SMA 1 Ngawi ya. Nah, jadi tolong dipelajari betul ya bagaimana cara tata kramanya itu. Terus kemudian di selain itu kan kita juga harus bertoleransi ya. Nah, selain itu tata krama, kita juga harus bersikap baik, sopan santun, ya kan, pemaaf, suka menyampaikan terima kasih. Nah, itu kita juga harus bertoleransi meskipun di dalam kelas atau di SMA 1 nanti menemui guru yang tidak satu keyakinan dengan kalian atau tidak satu agama dengan kalian, wajib dihormati ya. Nah, kita itu wajib tolong menolong juga ya, kita wajib menghormati, menghargai, sikap toleransinya harus ada ya. Nah, terus misalkan di dalam kelas kalian punya teman-teman itu kok kulitnya hitam, misalkan itu berasal memang dari teman kamu itu berasal dari Papua ya. Nah, jangan dibeda-bedakan ya, karena kan yang namanya Indonesia itu kan punya beraneka ragam ras suku ya. Nah, agama pun aja memang berbeda, tidak apa-apa ya, yang penting kita harus hidup rukun selama di sekolah ini, entah itu di luar juga harus saling menghormati, menghargai ya, dan jadi pemaaf dan tolong menolong. Dan jangan lupa yang terakhir, harus wajib mengucapkan terima kasih apapun itu ketika kita sudah ditolong atau kita sudah dibantu atau diberikan ilmu atau apapun. Jangan lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga SMA 1 yang sudah memberikan, misalkan tidak hanya warga SMA 1, teman-teman kalian juga ya. Cukup ini aja yang saya sampaikan tentang tata krama ya. Tata krama itu wajib dipunyai, jadi kalau tidak punya tata krama nanti hidup kita tuh nanti nggak dihargai di luar masyarakat sana ya. Nah, jangan lupa selamat datang kalian menjadi siswa-siswi SMA 1 Ngawi. Semoga kalian nanti kedepannya semakin membaik, bahkan bisa keluar dari SMA 1 pun kalian juga semakin baik dan semakin sukses semua ya. Silakan dilanjutkan, ini diikuti acaranya, PTA-nya, semoga lancar dan sukses, diikuti aturannya dan tata tertibnya dan tata krama kepada kakak-kakak bantaranya terutama dan kakak-kakak pembinanya juga. Cukup sekian dari saya ya. Yang saya sampaikan cukup sekian aja. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam pramuka, salam pramuka.